Subscribe Petani Online ya guys, jangan lupa. Untuk pertama kita dari perbandingan jenisnya porang. Dari jenis porang itu ada 4 jenis, yaitu porang, suwak, iles-iles sama walur. Nah, nanti dari segi batang pun kelihatan Pak warnanya, warna daun, warna batang. Seperti ini nanti. Dan hanya laku ya di jenis porang saja Pak. Hanya jenisnya porang saja ini cuma untuk perbandingannya aja. Nah, yang kedua kita mulai dengan jarak penanaman. Ini jarak penanaman dari bibit katak. Dari bibit katak seperti ini Pak. Nah seperti ini nanti dari bibit segini. Nah itu nanti katak super, itu katak yang batang tengah. Katak super. Dan nanti lebar bulutan itu bisa 1 meter. Dan nanti ditanam dengan 2 berbaris, 2 besar. Iya, dengan jarak penanaman sini sama sini itu 40 cm. Terus itu memanjangnya itu 30 cm. Ini dari bibit katak. Dengan kedalaman penanamannya itu 10 cm dari permukaan tanah. Itu nanti lebar selokan dan gulutannya itu nanti 70 cm. Nah ini. Kalau dari umbi beda Pak. Nanti pakai sistem yang 1 gulutan aja dengan lebar umbi seperti ini. Nah ini jenis umbi Bapak. Itu umbi, itu umbi. Cuma belum termasuk umbi bibit ya, masih berupa bibit, belum berupa produksi. Kalau produksi kan rata-rata seperti ini, segini besarnya. Ini sudah masuk kategori produksi. Tapi bisa untuk bibit juga? Bisa juga, mau dikembangkan dibesarkan lagi bisa. Kalau bibit dari umbi itu bisa pakai yang sistem memanjangnya itu 40, memanjang ke sana. Cuma nanti 1 gulutan, bukan dengan 2 berbaris seperti ini tanamnya. Beda, kan dia sudah perkembangan umbinya, pembesaran umbinya. Jadi nanti pakai sistem yang 1 aja, enggak pakai sistem ini. Ini kan dari bibit katak. Dari umbi nanti bisa 40 kali 70 ke sampingnya bisa. Dengan kedalaman penanaman itu 20 cm. Dari bibit umbi, dari bibit umbi ini dengan kedalaman penanaman 20 cm. Kalau untuk jenisnya bibit itu dibedakan menjadi 3, umbi, katak, sama biji bunga. Nah ini umbi, katak, sama biji bunga. Oke. Jadi ada bunganya juga nih? Ada juga. Maaf, yang di depan itu loh Pak. Nah di polybag itu juga sporanya itu, biji bunganya itu. Cuma kalau dari biji bunga pertumbuhannya lama dan perawatannya berkali-kali. Minimal 4 tahun Pak baru bisa panen. Jadi biji bunga. Kalau dari katak rata-rata 2 musim sudah bisa panen. 2 musim, 1 bulan. Dari umbi ya tergantung. Kalau yang pakai yang isi 3-5 1 musim sudah panen. Kalau yang pakai yang masih segini rata-rata ya 1 musim sudah panen, cuma ya ukurannya paling setengah kilo, 1 kilo. Kalau dari katak ini berat rata-rata itu 2 kilo, 2 musim. 2 musim, satu musim kan 6 bulan. Jadi 1,5 tahun nanti baru bisa dipanen. Kalau waktu penanamannya itu bulan apa? Waktu penanaman itu idealnya bulan 10-11. Dan itu mulai persiapan lahan biasanya bulan 8-9 sudah persiapan lahan. Berarti musim panas itu ya? Iya. Panas itu ya? Iya.
bulan 8 9 itu sudah pengembunan tanah, pengolahan tanah dia. Kalau dari bibit umbi yang isi 3 sampai 5 itu satu musim rata-rata 2 kilo ke atas. Yang isi 3 sampai 5 segini kurang lebih yang seperti ini. Nah, umbi ya, bibit umbi. Berapa gram satu? Ini mungkin 2 sampai 3 Om. 1 kilo itu berapa sih? 1 kilo mungkin ada yang isi 5, ada isi 10. Kalau yang segini rata-rata ya 10 biji. Kalau yang ini 3 sampai 5 biji. Kalau katak itu rata-rata kan kami jualnya kan campur, isi campur. Itu rata-rata 200 biji per kilo. Kalau dari katak. Nanti ada yang kecil, besar, sedang. Ini dari segi umbinya, umbi porang, suwak, falus, sama lesilas. Mbak, kayak depan ini juga ada perbandingannya ini. Ini lesilas, oke. Ini suwak atau walur. Nah, seratnya kelihatan Bapak. Iya ini. Kalau porang seperti ini nanti. Nah, dia getahnya megista, kelihatan harus beda sama ini. Ini kelihatan kasar kan? Seratnya. Terus juga agak warnanya agak beda ya? Warnanya juga agak beda. Kuning-kuning gitu nih. Bintik-bintik. Kuning bintik-bintik. Kalau ini kan beda juga. Kuning cuma dia seratnya kasar. Porang, suwak, iles-iles. Walur hampir mirip juga Bapak. Kalau ini Suwak. suwak. Ini iles-iles. Iles-iles ya, iles-ilesnya. Sekilas sih hampir sama ya modelnya. Bentuknya. Cuma dia warna umbinya kelihatan Pak, agak pucat. Dan warna dalamnya umbi itu putih dia, kayak bengkuang itu loh. Oh iya. Ya, seperti itu. Itu kalau yang iles Medan itu laku cuma ya harganya rendah. Oh gitu. Laku juga, cuma ya harganya itu rendah. Nah, ini nanti setelah umur 6 bulan lebih ya sudah berubah jadi umbi ya seperti ini Pak. Nah seperti ini nanti kan semakin lama kan semakin banyak juga dan semakin besar umbinya. Nah itu nanti rata-rata biji katanya di atasnya itu lebih dari 5 biji, bahkan ada yang 10 biji satu pohon. Ya tergantung besarnya pohonnya. Nah ini katak supernya, yang samping ini katak mininya ini di dan ini. Seperti ini. Ini cuma sudah jadi umbi. Jadi umbi itu kan rata-rata sudah banyak biji kataknya di atasnya. Kalau dari biji katak itu satu musimnya baru dipanen. Itu rata-rata satu biji di atasnya. Kalau sudah jadi umbi itu semakin lama semakin banyak. Itu musimnya tanam, kita tanam di tanah. Pasti tumbuh, 99% pasti tumbuh. Untuk jenis tanahnya kan? Untuk jenis tanahnya itu dia yang penting gembur Pak. Tidak terlalu, tanahnya juga tidak terlalu becek. Pokoknya kedap air lah istilahnya. Kalau misalkan di daerah pesawahan, misalkan di daerah Indramayu itu kan banyaknya daerah Pesawahan. bisa nggak? Bisa, cuman nanti pertama harus Bapak keringkan terlebih dahulu. Sekitar jangka 1 bulan pengeringan baru bisa diolah tanahnya. Bisa diolah. Kalau dari biji umbi itu tunasnya harus menghadap ke atas Pak. Tidak boleh dibalik seperti ini. Nanti malah perkembangannya sulit dia. Kan membelok kan. Kalau dari biji katak itu bebas, maupun bolak-balik bebas. Soalnya kan mata tunas kan lebih dari 1. Kalau umbi kan cuma 1 di tengahnya ini. Itu umbi ya? Umbinya, ke arah atas. Beda sama umbi suwak atau walur. Itu biasanya di samping-sampingnya ada mata tunasnya. Kalau porang ya hanya 1. Nanti ya ini biji sporanya, biji bunganya. Ini cuma ini langka Pak. Biasanya 2-3 musim belum tentu keluar ini. Istilahnya kan, istilah Jawanya kan porang jantan. Ini juga bisa untuk bibit, cuma nggih tadi lama betul. Yang pertama itu pasti pada saat mau penanaman bisa disemai dulu di polybag. Nah, baru dipindah di lahan. Itu kan juga 2 kali kerjanya kan. Jadi kan lama juga. Perawatan pun berkali-kali.
dan hasilnya pun lama juga panennya itu kalau dari biji spora. Ini nanti cuma juga bisa dijadikan apa Pak? Dia dipotong batangnya itu jadikan daun juga nanti jadi porang betina, keluar biji katak tadi juga. Kalau tidak dipotong ini kan keserap sama sporanya ini, biji bunganya ini. Jadi orang sini biasanya kebanyakan dipotong, tumbuh daun lagi keluar katak. Oh iya, dan di sini tadi selain sebagai penyedia bibit, tempat kami juga penampung hasil panennya nanti Bapak. Iya, betul. Dan berapapun jumlah panennya, sini siap tampung. Pokoknya intinya tak terbatas jumlahnya. Itu cuma estimasi ya, nanti di bulan-bulan 4 atau 5 itu harga sekisaran 300 sampai 400 ribu per kilo. Jenis biji katak. Yang seperti ini, biji katak isi campur nanti. Ratakan 200 biji. Itu harga sekitar segitu. Kalau umbi belum tentukan harga. Soalnya juga belum panen. Ini sebenarnya juga sudah panen. Juga dari petani juga. Soalnya masih masa karantina dulu. Soalnya masih terlalu beresiko kalau dipaketkan itu. Masih pada tahap sortir dan itu karantina dulu. Nanti insya Allah bulan-bulan 4 sudah mulai penjualan. Nah, ini untuk sistem penanaman bisa pakai mulsa plastik sama jerami padi. Kayak yang tanam sayur-sayuran itu kan pakai yang ini juga, pakai mulsa ini. Iya. Rumputnya untuk menghambat pertumbuhan rumput. Cuma ini lebih bagusnya pakai ini Pak, pakai jerami aja. Ini juga sekaligus untuk penyubur tanah. Cuma nanti harus nunggu ininya tumbuh baru dikasih mulsa jerami padi seperti ini. Kalau sudah tumbuh baru dikasih seperti ini. Kalau pemupukan gimana? Untuk pemupukan itu minimal satu musimnya 3 kali pemupukan. Berarti 6 bulan. Misalkan 6 bulan, 2 bulan ya? 2 bulan pemupukan. Nah, terus jenis pupuknya apa? Itu untuk jenisnya itu pakai kompos kambing ya sudah fermentasi, pakai alami aja, jangan disarankan pakai kimia. Pakai organik POC cair juga bisa. Pokoknya intinya jangan sesekali menggunakan pupuk kimia. Karena apa? Karena berefek terhadap pertumbuhan sama perkembangan umbi. Biasanya Pak, kalau dia pakai kimia, rentan terjadinya kebusukan sama batangnya itu jadi drop layu. Karena dosis dalam kimia tersebut kan tinggi. Jadi nanti pakai kompos kambing yang sudah fermentasi. Nah, itu bagus itu Pak. Minimal tadi satu musim 3 kali. Terus pembersihan rumputnya juga minimal 3 kali. Gulmanya itu. Pokoknya intinya ya telaten-telaten mencabut. Dari rumputnya itu. Nah, kalau yang ini untuk tempat penyimpanan bibit sama penyimpanan bibit umbi sama biji katak. Nah, ini nanti dibuat seperti ini. Nah, ini nanti supaya apa? Supaya menghambat terjadinya penjamuran bibit. Biasanya kalau tidak ditaruh seperti ini kan, kalau di lantai kan dingin, suhunya lembab. Nah, itu biasanya mengakibatkan penjamuran. Kalau dibuat seperti ini, insya Allah sampai musim penanaman tiba aman. Dia kan kalau dibuat seperti ini kan sirkulasi dari atas dan bawah kan ada Pak. Kayak yang dibuat ayakan pasir itu loh. Nah, ini bisa seperti ini. Pokoknya intinya dia jangan sampai kelewat musim penanaman. Kalau kelewat musim penanaman, dia rusak bibitnya. Kalau kelewat bulan 11, bulan Desember itu sudah tidak bagus lagi bibitnya. Sudah beda lagi. Biasanya ada yang busuk, ada yang berjamur, terus juga ada yang bercabuk. Nah, ini untuk mesin pemotong chips sama yang pakai manual. Nah, ini seperti ini. Itu minimal rata-rata ketebalan chipnya itu 1 cm Pak. Dan tingkat kadar airnya 14%, tingkat kekeringannya. Semakin kering semakin bagus. Dia kalau pengeringannya benar-benar kering 1 tahun pun, jangan 1 tahun dia tahan. Yang penting dia tidak setengah kering istilahnya. Nah, itu nanti kalau disimpan di karung atau apa, biasanya dia berjamur terus menular ke lainnya.
itu kalau full terik mataharinya itu 5 hari sudah pengeringan, sudah kering 5 hari. Nah itu kalau penerimaan di sini itu dalam bentuk chip kayak gini atau masih dalam bentuk Di sini terimanya berupa dua-duanya, berupa yang masih utuh atau gelundungan, berupa chip juga terima sini. Penting barang bagus siap terima. Ya. Nah ini tempat penjemuran seperti ini nanti kayak ya jemur keripik itu. Iya. Ya nanti satu-satu Pak. Seperti ini. Gimana? cukup ya? Iya cukup. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Cukup lah kayaknya. Sudah cukup. Pengen buku. Oh buku panduannya. Oke, ini teman-teman kita habis kunjungan di Paidiporang. Ini lokasinya sekarang di lereng gunung. Tuh lihat. Tuh gunung-gunung. Tuh. Ini bukit-bukit. Oke, sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Subscribe, dan Petani itu keren.